Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kiftiah dengan NIM G1S1210046. Baiklah, 3 contoh struktur obat. Yang pertama yaitu aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat atau asetosal yaitu jenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau pereda nyeri. Kemudian digunakan juga untuk antipiretik, pereda demam, antiinflamasi, dan untuk peradangan. Aspirin itu memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Kemudian selain berfungsi untuk analgetik, aspirin juga digunakan sebagai antiplatelet untuk terapi stroke. Aspirin bekerja dengan menghambat pembentukan tromboksan yang merupakan senyawa yang berperan dalam pembekuan darah. Dengan dihambatnya tromboksan, maka terjadi hambatan pembekuan darah. Hambatan dalam proses pembekuan darah itu diharapkan dapat melancarkan aliran darah menuju otak yang tersumbat. Kemudian aspirin itu memiliki rumus C9H8O4. Penghambatan sintesis prostaglandin E2 dan tromboksan A2. Akibat penghambatan ini, maka ada 3 aksi utama dari aspirin, yaitu antiinflamasi karena penurunan sintesis prostaglandin proinflamasi, kemudian analgesik karena penurunan prostaglandin E2 akan menyebabkan penurunan sensitisasi akhiran saraf nosiseptif terhadap mediator proinflamasi. Kemudian yang ketiga, antipiretik karena penurunan prostaglandin E2 yang bertanggung jawab terhadap peningkatan set point pengaturan suhu hipotalamus. Selanjutnya yaitu peran-peranan dari masing-masing gugus fungsi aspirin yang dapat menimbulkan efek karatin. Hubungan struktur dan aktivitas, yaitu ada gugus asam karboksilat yang memiliki efektivitas antiinflamasi. Kemudian di aspirin juga terdapat gugus asetil yang mampu menghambat enzim silooksigenase sehingga menurunkan produksi prostaglandin dan menyebabkan berkurangnya rasa nyeri atau memiliki aktivitas analgesik. Hubungan struktur aktivitas turunan asam salisilat itu turunan halogen seperti asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan efektivitas analgesik, antipiretik, tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Kemudian dengan adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas analgesik, antipiretik. Dengan adanya gugus aril bersifat hidrofob dapat meningkatkan aktivitas analgesik, antipiretik. Dengan adanya gugus difluorofenil pada posisi meta dari gugus karboksilat dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Kemudian obat yang kedua yaitu ibuprofen dengan nama kimia 1,2-pi-isobutil-fenil asam propionat dengan rumus molekul C13H8O2. Ibuprofen ini berbentuk serbuk hablur, putih hingga hampir putih dan berbau lemah. Kemudian sangat mudah larut dalam metanol, aseton, dan kloroform, tapi sukar larut dalam etil asetat dan praktis tidak larut dalam air. Kemudian ibuprofen ini merupakan antiinflamasi non-steroid yang digunakan untuk analgetik dan antipiretik. Ibuprofen dalam biofarmaceutic classification system termasuk dalam kelas 2 atau obat dengan kelarutan rendah tetapi memiliki permeabilitas yang tinggi. Ibuprofen itu sering digunakan dengan frekuensi pemakaian berulang kali dalam sehari yang dapat menyebabkan efek samping gangguan saluran cerna. Kemudian gugus fungsi yang ada pada ibuprofen yaitu ada metil, asam karboksilat, dan benzena. Metil yaitu gugus fungsional alkil hidrofobik atau tidak larut dalam air. Metil itu merupakan metana yang kehilangan satu atom hidrogen sehingga menjadi tidak stabil dan reaktif. Rumus kimia dari metil yaitu CH3
gugus ini seringkali muncul dalam banyak senyawa organik. Kemudian ada gugus fungsinya itu asam karboksilat. Sistem gugus asam karboksilat itu memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi karena antar molekulnya terdapat ikatan hidrogen. Kemudian asam karboksilat itu mudah larut dalam air, tetapi semakin banyak atom C maka kelarutannya semakin menurun. Kemudian juga ada benzena. Benzena dengan rumus C6H6 tergolong dalam senyawa hidrokarbon aromatik. Molekul benzena tersusun atas 6 atom karbon yang berikatan dalam satu cincin dengan satu atom karbon yang terikat pada masing-masing atom karbon. Kemudian untuk peranan gugus fungsi terhadap aktivitas farmakologinya, untuk gugus fungsi benzena, itu pemanfaatan utama benzena pada industri kimia ini adalah untuk memproduksi senyawa-senyawa aromatik seperti stiren, fenol, sikloheksana, nitrobenzena. Dalam struktur ini, benzena dapat memberikan efek analgetik. Kemudian gugus fungsi asam karboksilat, salah satu bentuk pengembangannya untuk menekan efek samping yang ditimbulkan adalah menutup gugus karboksilat pada ibuprofen, membentuk ester untuk menekan keasaman. Bentuk ester dari ibuprofen tidak akan menghilangkan efek farmakologisnya karena merupakan suatu produk yang akan terhidrolisis secara in vivo, membentuk ibuprofen kembali yang mempunyai efek terapeutik. Kemudian untuk gugus fungsi metil, dengan adanya gugus fungsi metil pada rantai samping karboksil itu dapat meningkatkan aktivitas anti radang atau antiinflamasi. Kemudian yaitu obat kaptopril yang merupakan obat yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan gagal jantung. Kaptopril juga termasuk dalam golongan obat penghambat produksi enzim angiotensin. Dengan dihambatnya produksi enzim angiotensin, maka dapat membuat dinding pembuluh darah lebih rileks sehingga dapat menurunkan tekanan darah sekaligus meningkatkan suplai darah dan oksigen ke jantung. Kaptopril itu mempunyai nama sistematik yaitu 2S1, 2S2 metil, 3 sulfanil proponoil, pyrrolidin 2 karboksilik asid. Penggunaan kaptopril ini untuk wanita hamil itu tidak direkomendasikan karena obat ini termasuk pregnancy kategori D. Struktur kimia kaptopril. Baiklah, segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.